ada di dalam Konstitusi Apostolik Para Rasul, kalau kamu sudah tahu dengan Gereja Katolik ya. Di dalam Konstitusi Apostolik dari Para Rasul dikatakan bahwa kita berbicara mengenai kepenuhan gereja yang pada saat ini adalah suksesi para rasul, termasuk Rasul Petrus. Ini datanya. Bisa bahasa Inggris ya, harusnya bisa. Nih, ini Konstitusi Apostolik ya. Nih. Now concerning those bishop which have been ordained ini ya. The brother of our Lord, upon whose death the second was Simeon, the son of Cleopas. Ini adalah suksesinya nih, Paul dan Clement, after itu Linus, dan kemudian baru ditahbiskan oleh Petrus. Jadi ini, Petrus, Linus. Nah, kalau ditanya dalilnya di mana, ayat Alkitabnya di mana, bertemu nggak Linus itu dengan Petrus? Bertemu. Petrus dengan Linus. Bagaimana ketika di dalam 2 Timotius 4 ayat 21 dikatakan apa? Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Linus itu disebutkan dalam 2 Timotius 4 ayat 21. Ya. Kemudian berbicara mengenai tahbisan, di dalam Titus 1 ayat 5 dikatakan apa? Menahbiskan, menetapkan penatua-penatua. Itu jelas di dalam Alkitab, itu yang disebut dengan sanad. Pertanyaan saya yang selanjutnya, ketika tadi saya izin jawab, kok Yesus itu dibilang hina? Ya memang di dalam nubuatan kitab Yesaya juga dikatakan ia dipandang hina dan direndahkan. Memang nggak perlu pakai John Taylor, kita tahu kehinaan Yesus dianggap lebih rendah oleh orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala. Betul, kehinaan itulah yang membuat dirinya diagungkan. Pertanyaan saya, ketika berbicara otoritas, konsep tauhid mana yang kemudian dipegang dalam Islam? Ketika tadi saya mention beberapa konsep tauhid, silakan. Ya, dibuka dulu. Gue buka dulu bentar, gue lupa. Nggak kedengeran. Oh iya. Iya, jadi gue seneng ini dialog sama Joseph karena dia jujur, kawan-kawan. Dia jujur dan mengakui bahwa extra ecclesia nulla salus baru ada abad keempat, dan Katolik itu bukan datang dari Bapa, Yesus, Roh Kudus, dan juga Theotokos. Itu datang dari KPR gitu. Itu datang dari KPR ya. Mantap. Artinya apa? Artinya Katolik dan juga extra ecclesia nulla salus ini bukanlah pengajaran yang datang dari Tuhan, tapi jatuhnya ini bid'ah. Selamat datang di kebenaran gitu. Ajaran-ajaran baru yang bukan berasal dari Tuhan gitu. Lalu kemudian dia bertanya soal konsep tauhid mana gitu. Konsep tauhid mana yang dipakai oleh Kores gitu sebagai Ahlussunnah wal Jamaah? Ya gampang lah. Al-Ikhlas aja, Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 gitu. Kita nggak perlu sektarian yang kayak gitu, karena sudah ada langsung di Al-Qur'annya gitu kan. Terlalu mudah, Joseph. Terlalu mudah pertanyaan lo gitu, terlalu mudah. Nah, lihat, semua jawaban gue selalu menyangkut kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Yang dimana nanti prakteknya itu seperti yang gue lihatkan di hadis, bahwa itu bersambung kepada sahabat-sahabat. Tadi data-data yang lu bawa itu terputus semua. Kalau dalam hadis, dalam ilmu hadis, mustalah hadis, itu munqati, terputus gitu. Dan lu di sini mencoba untuk membelokkan apa yang gue tanyakan. Ketika gue tanya di mana itu bertemu antara Petrus dan juga bapak-bapak gereja, lu bawakan 1 Timotius 4:21 di sini. Ini Timotius, ini orang, bukan kota. Linus bertemunya sama Timotius. Jangan kau berdusta, kawanku. Selamat datang di kebenaran. Kau kebongkar-bongkar di sini. Ini Linus ketemu sama Timotius. Mana Petrus? Mana Petrusnya gitu. Jidat bengong gitu. Lalu kemudian ketika lu bilang kehinaan yang dipegang, maksud gue itu gua kira ya kawan-kawan, gua kira itu kehinaan yang memang tentang yang datang dari orang lain menghina dia gitu. Tapi ini datang dari pribadi Yesusnya sendiri. Gue nggak tahu kalau Katolik itu percaya Matthew Henry atau enggak ya. Gue lihat, lu lihat di sini kawan-kawan. Ini kita buka Filipi 2 nomor 6 ya. Lu buka di sini. Kehinaan yang dipegang katanya gitu. Kehinaan yang dipegang. Kalau lu buka dalam Alkitab Sabda.org ya, di sini lu belajar kepada gua.
Dan Katolik itu bagusnya dia pakai tafsiran dan catatan atau komentaris. Itu bagusnya di situ. Lu bisa lihat di sini, Bre. Oke, di sini. Di bab kedua, ketika menceritakan tentang kerendahan Yesus, apa yang dikatakan Matthew Henry? Di sini dia katakan adalah seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup dari sedekah. Gua kira yang namanya kehinaan itu kehinaan yang diberikan kepada orang lain. Ternyata ini kehinaan di mana dia gagal untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada orang-orang yang ada. Gua kira ketika Tuhan menjadi manusia, dia yang awalnya rendah, dia akan menjadi mulia gitu dengan kehidupan yang menjadi makin baik ke depannya. Ternyata dia sampai naik ke langit dikatakan hidup dari sedekah. Sebagai kemanusiaannya aja gagal gitu. Lalu kemudian diberikan otoritas. Bukannya orang-orang Katolik ini hidup dalam sedekah, mereka hidup dalam hingar-bingar yang besar-besar gitu gedungnya. Tidak meneruskan otoritas yang hidup dari sedekah ini. Sebagaimana Tuhannya hidup dari sedekah. Gitu. Kenapa ini nggak diajarkan di Katolik gitu mengenai perkataan Matthew Henry, perkataan Profesor Joan Taylor gitu? Kenapa? Kenapa bisa nggak dibahas di sana gitu? Supaya orang-orang tahu kehinaan yang dimaksud itu adalah kehinaan di mana Yesus, Bre, Yesus itu gagal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gagal untuk menjadi mapan. Dari umur kecil sampai 33 tahun lalu dia terangkat ke Oranos, dia tidak pernah sukses dalam hidupnya. Bukan artinya orang-orang menghina dia, bukan. Memang dia tidak punya rumah dan dia hidup dari sedekah dari awal sampai akhir. Kenapa kawan-kawan Katolik punya rumah dan tidak hidup dari sedekah gitu? Dan kenapa ini tidak diajarkan dalam kekatolikan? Gue bawa data kawan-kawan ya. Ini menyakitkan tapi ini faktanya gitu. Jadi di Kristen berhasil menggiring bahwasanya Yesus itu hidup dalam kehinaan karena orang-orang menghina dia. Ternyata tidak. Yesus yang sebenarnya hina karena dia tidak hidup mempunyai rumah. Dan juga dia hidup dari sedekah dari awal sampai akhirnya. Gue bawa 2 sumber di sini. Jadi Kores Kuat tidak menghujat. Silahkan waktu gue wakafkan kepada kawanku. Thank you. Mau nyari data dulu? Atau langsung? Udah. Oh, oke. Oke, kita lanjut ya. Tadi sebenarnya saya kalau misalkan Anda mengerti bahasa Inggris seperti Anda membawa data Joan Taylor itu yang Anda terjemahkan dari website luar negeri itu ya, Anda paham bahwa Linus itu bertemu dengan Petrus dari catatan Bapak Gereja Konstitusi Apostolik karena Anda tadi sudah bilang bahwa Anda tahu di dalam Gereja Katolik tidak hanya Alkitab dan bahkan Anda sangat menghargai bahwa di dalam Katolik bukan salah skriptura. Tadi datanya sudah saya tampilkan loh Bang Kores. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Astagfirullah. Kebiasaan Islam udah ditampilin datanya, minta tampilin lagi, wasting time. Nih. Tadi kan gue udah tampilin, gue lihat manggut-manggut, gue pikir mah ngerti, yang ngomong atuh boy. Kalau kagak ngerti ngomong boy. Kan gue udah tampilin, udah ngangguk-ngangguk ya. Nih ada tadi gue bilang. Makanya perhatiin kalau orang lagi nampilin data, jangan main handphone. Datanya ntar dulu, minta data backingannya. Lihat di sini. Ini kan ketemu nih Linus, the son of Claudia, was the first ordained by Paul and Clemens after Linus, that the second ordained by me, Peter. Oh my God, Islam. Ya, diulang-ulang lagi kan jadi wasting time, kagak bisa move on. Ya, kemudian kamu bilang katanya, duh ini yang gue bingung. Katolik ada di abad keempat gak diajarin sama Bapak, sama Putra, sama Roh Kudus. Gue udah bilang tadi Matius 16-18 tuh Iqra Islam ini mah emang gue tahu nih pola pikirnya Islam. Jadi mereka muter-muter udah ditampilin datanya balik lagi, tampilin datanya balik lagi. Matius 16-18 Yesus mendirikan gereja di atas Rasul Petrus. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di sini kunci otoritas. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Sekarang lu nanya gereja Katolik dari mana ya? Ini dari Petrus. Ini tadi datanya yang ini. Tambahan kalau misalkan lu tadi tahu di Katolik gak cuman Alkitab. Alas ya boy, wasting time aja lu boy. Kemudian ditanya lagi katanya, kenapa baru ada abad keempat? Gua udah bilang, lu punya konsep katanya tauhid dari Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas itu nggak menjamin lu punya Islam itu nggak berkembang. Nih, gue bisa tampilin datanya segaban-gaban, cuman waktunya kagak bakalan cukup, gua tahu ya. Nih,
Ini Syiah aja punya perspektif tauhidnya sendiri, Syiah Imamiyah. Kemudian Ibnu Taimiyah punya tauhidnya sendiri nih, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat nih. Yang tadi gue sebutin. Ya. Jadi yang benar, yang mana ditampilkan, jangan cuman Al-Ikhlas. Al-Ikhlas bukan konsep tauhid. Al-Ikhlas cuman mengesahkan Allah. Konsepnya mana? Konsepnya diajarin sama ulamamu. Ulamamu yang mana? Ulama kamu Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Jujur. Jangan bohong. Saya dari tadi ngomongin gereja Katolik blak-blakan. Lu ngomongin Ahlussunnah wal Jamaah sembunyi-sembunyi. Kenapa? Takut. Asy'ari dulu mantan pengikut Mu'tazilah. Iya. Nih, siap-siap digampar pakai ini. 1 kitab. 2 ya. Ini kitabnya lagi Asy'ari. Tunjukin tauhid Asy'ari. Kamu kan Asy'ari, udah jujur tunjukin. Ya, kemudian berkaitan mengenai Yesus itu hina, kemudian Yesus itu nggak naik ke sorga dengan kehinaannya. Lu dalil dari mana Yesus naik ke sorga dengan cara hina juga? Matius 24 ayat 29 sampai 31, Yesus naik ke sorga itu dengan cara yang sama dengan cara dia datang, yaitu dengan kemuliaan. Diiringi dengan malaikat-malaikatnya dalam naungan awan. Ada dalam surah Al-Baqarah yang Allah lu sendiri konfirmasi bahwa Yesus akan datang sebagai Allah yang mulia. Ya, hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah. Mau menista, mau mengatakan itu azab Allah. Terjemahan Al-Quran lu kurang benar. Kalau lu pakai ulama Ahlussunnah wal Jamaah NU, buka NU online, itu terjemahan yang benar. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah pada hari kiamat. Mau tambah lagi, surah Al-Fajr surah ke-8 9 ayat dalam Al-Quran, 21 ayat 21 sampai 22 dikatakan Tuhan akan datang. Lu tahu nggak? Yesus itu naik ke sorga dengan kemuliaan. Kata siapa? Dengan cara yang hina. Di dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dikatakan apa? Yesus naik ke sorga, disaksikan dengan malaikat, dengan awan yang menutup kematian. Wah, kalau pakai Isa bro, Isa naik ke sorga, naik ke sisi Allah lu, digeser dulu tuh atap loteng. Gue ada buku tafsirnya kebetulan. Yang ada bukan awan, debu asbes yang nutupin dia. Kemudian di dalam kehinaan Yesus, kamu buka di dalam Ibrani dikatakan apa? Tahu kok. Di dalam Ibrani dikatakan untuk waktu yang lebih singkat, Yesus dibuat lebih rendah seketika daripada malaikat-malaikat. Tapi apa? Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Gak pakai data. Dah selesai. Bentar. Pertama gue akan Gua balik kamera dulu bentar. Ya, silakan. Pertama gue mau ngejawab dulu soal Imam Al-Asy'ari itu mantan Mu'tazilah ya. Pertama gue mau jawab itu dulu gitu kan. Imam Asy'ari itu belajar ilmu kalam ya gitu kan. Apa tuh namanya tuh gurunya tuh Jubai begitu gitu. Tapi kalau mantan Mu'tazilah itu gue nggak tahu datanya di mana, Bre. Mungkin lu punya nanti gitu mungkin. Dan kalau lu membenarkan bahwa Imam Asy'ari ini adalah mantan Mu'tazilah, lu kan tinggal baca di sini gitu, di NU online. Benarkah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mantan ulama Mu'tazilah? Nanti lu baca di sini, nanti ketahuan di situ. Bukan mantan ulama Mu'tazilah gitu. Ini NU online. Kenapa sih gampang banget dibantah ini syubhat-syubhat fitnah-fitnahnya gitu. Nah berikutnya bre, ini gue mau dengerin perkataan lu. Tadi kan lu bilang itu kalau soal Petrus ketemu Linus itu adanya di bapak-bapak gereja. Iya, tadi lu bilang. Yang sebelumnya sini lu dengerin nih, sini. Semoga Roh Kudus lu menuntun lu agar tidak lupa dan tidak bisa ngeles ya. Benar. Kemudian baru ditahbiskan oleh Petrus. Jadi ini Petrus, Linus. Nah, kalau mau ditanya dalilnya di mana, ayat Alkitabnya di mana, bertemu nggak Linus itu dengan Petrus? Bertemu. Petrus dengan Linus. Bagaimana ketika di dalam 2 Timotius 4 ayat 21 dikatakan bertemu nggak Petrus dengan Linus? Bertemu. Di mana? 2 Timotius 4:21. Lu nggak bawa konsep bapak-bapak gereja atau apa, lu bawa yang setara dengan Sinazarionya ortodok, Bre. Dar, selamat datang di kebenaran, lu ketahuan takia Korintus. Artinya apa? Terputus sudah Katolik dengan murid-murid Yesus. Selamat datang di kebenaran. Lu bohong, Bre. Jangan bohong kalau mau kores.
RK, Edis, bohong, ketahuan, recordingnya gue puter, bingung mereka gitu kan. Sekarang lu juga kena gue puter recordingnya. Petrus sama Linus nggak ketemu, sama Timotius iya, sama Petrus nggak ketemu. Ini yang lu ngomong di sini, lu ngomong di sini gitu loh, lu ngomong di sini. Terus jangan lalu sobat bahasa Arab gitu kan, karena apa ya? Itu tidak membuat lu terlihat lebih pintar. Sebagaimana gue juga bisa bahasa Yunani juga. NRK en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos, tek 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 tek. Kita sama-sama bisa bahasa kitab suci yang apa dimiliki lawan dialog itu, kita sama-sama bisa, bre. Dan disitulah kita menemukan. Oh iya, soal Yesus itu bangkit dan disaksikan orang-orang. Ini yang mesti lu pahami di sini ya. Ini juga di mana RK dan Edis bubuk gitu. Karena tidak ada satupun sejarawan netral yang mengatakan Yesus bangkit. Semua sejarawan abad pertama dan abad kedua sepakat Yesus mati. Tapi kalau bangkit atau apa namanya naik ke langit, apalah yang kalian imani itu sama sekali hoax. Karena tidak ada satupun sejarawan yang mengatakan. Silakan bawa Flavius, nanti kita bisa bahas gitu. Tidak ada satupun, bre. Jadi jangan lu menjual bahwa Yesus lu bangkit gitu. Kemudian bapak-bapak gereja meneruskan ajaran Yesus yang bangkit ini. Secara fakta sejarawan ya, itu nggak ada Yesus bangkit, itu nggak ada. Mati iya, bangkit nggak ada. Jadi kalau misalnya kita compare ya, Nabi Isa alaihissalam itu hidup, sedangkan Yesus Kristusnya kalian itu mati. Dia nggak bangkit. Fakta sejarah mana yang mengatakan Yesus bangkit? Gitu. Jangan bapak-bapak gereja, bapak-bapak gereja Katolik juga itu apa namanya bias, harus netral gitu kan. Edis bubuk, RK Nantang bahas itu juga bubuk. Sekarang lu nih, kalau lu ada data